Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Gita Prasetya. Saya mahasiswi dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN secara mandiri. Hal ini dilakukan agar memutus penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat jumlah prosentasenya. Bahkan, penempatan lokasi KKN berdasarkan dengan lokasi domisili dari mahasiswa. Lokasi KKN saya berada di Dusun Kayumas, RT 1, RW 3, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Kegiatan KKN ini dilaksanakan selama 45 hari. Di video ini, saya akan membahas beberapa pembahasan, yaitu mengenai permasalahan wilayah, potensi wilayah, program kerja, dan juga testimoni dari warga. Permasalahan wilayah. Permasalahan yang ada di Dusun Kayumas, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, berdasarkan hasil survei saya yaitu selama adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan seperti belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah, kini hanya bisa dilakukan di rumah. Pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi seperti ini sangat membantu dalam melaksanakan semua kegiatan seperti sekolah. Tetapi, di sisi lain, pembelajaran yang dilakukan secara daring dirasa kurang efektif, bahkan untuk anak-anak yang masih menempuh pendidikan sekolah dasar, yaitu masih banyak yang menyalahgunakan gadget hanya untuk bermain game saja. Kurangnya pemantauan dari orang tua kepada anaknya pada saat jam pelajaran di rumah sedang berlangsung, sehingga dari pagi sampai sore hanya bermain dan nongkrong-nongkrong saja, yang dirasa kurang memberikan manfaat. Melalui program pendampingan belajar untuk anak-anak SD, semoga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Potensi wilayah Dusun Kayumas, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Dusun Kayumas terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Lokasinya berada di bawah lereng Gunung Gajah. Udaranya yang masih sejuk dikarenakan masih banyaknya pepohonan yang sangat rindang. Bahkan, udaranya jauh dari kata polusi. Dusun Kayumas adalah dusun kecil yang hanya terdiri dari 3 RT dengan jumlah rumah sebanyak 106 rumah yang terdiri dari 124 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 375 jiwa. Sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Hasil bumi yang didapatkan berupa ketela, kelapa, dan pisang. Dusun Kayumas memiliki beberapa potensi, salah satunya potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam diantaranya yaitu pertanian, perikanan, dan sumber daya air. Sebagai wilayah yang berada di bawah lereng Gunung Gajah, dengan kondisi tanah yang sangat subur, sangatlah cocok untuk bercocok tanam. Dengan berpetak-petak sawah yang terbentang sangat luas dan didukung dengan perairan yang memadai. Hasil panen padi inilah yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian dari warga Dusun Kayumas. Selain pertanian, ada juga perikanan. Budidaya perikanan yang ada di Dusun Kayumas menggunakan air tawar dengan memanfaatkan aliran sungai.
ikan yang dibudidayakan di Dusun Kayumas diantaranya lele, gurami, dan bawal. Potensi sumber daya alam yang lainnya yang ada di Dusun Kayumas yaitu berupa sumber daya air. Sumber daya air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mengambil langsung dari sumber mata air pegunungan. Banyak dibangun bak-bak penampungan air agar memudahkan warga untuk mengaksesnya. Karena air yang digunakan langsung dari sumber mata air pegunungan, sehingga kualitas air masih sangat terjaga kejernihannya. Setelah kita membahas mengenai permasalahan wilayah dan potensi wilayah, selanjutnya kita akan membahas mengenai program kerja. Mahasiswa diwajibkan membuat 2 program kerja, yaitu ilmu disiplin dan multidisiplin. Program kerja saya yaitu yang pertama, pendampingan belajar siswa SD di masa pandemi, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yang kedua yaitu pemberdayaan usaha kecil pembuatan kue kacang hijau yang terdampak COVID-19. Program pendampingan belajar siswa SD dilakukan karena anak-anak yang masih belajar di tingkat sekolah dasar atau SD selama pembelajaran dilakukan di rumah hanya digunakan untuk bermain dari pagi sampai sore. Adanya program pendampingan belajar ini dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan ilmu kepada anak-anak selama pembelajaran di rumah. Selain itu, agar kegiatan bermain yang tidak memberikan manfaat dapat dibatasi. Program yang kedua yaitu pemberdayaan usaha kecil kue kacang hijau yang terdampak COVID-19. Dikarenakan selama adanya pandemi COVID-19, penjualan kue kacang hijau menjadi menurun. Dengan membantu mempromosikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, diharapkan dapat menstabilkan perekonomian penjualan kue kacang hijau. Terima kasih kepada Pak Gita. Dengan adanya program pembelajaran ini, saya dan teman-teman menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Saya berharap bahwa program pendampingan pelajar ini tetap ada meskipun KKN telah usai. Terima kasih kepada Mbak KKN yang telah mempromosikan usaha kue kacang hijau melalui media sosial. Dengan adanya program ini, usaha kueku sedikit demi sedikit sudah mulai stabil. Terima kasih, Mbak. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Dusun Kayumas, khususnya RT 1 yang telah membantu menyukseskan kegiatan-kegiatan serta program KKN saya sehingga dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan-kegiatan serta program KKN saya dapat berjalan walaupun KKN telah usai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang tanda baca, mengulang. Tanda baca yang kalian ketahui ada apa aja? Tanda tanya. Masa lagi? Koma. Garis miring. Terus apa lagi?
Ada seru. Tanda tanya. Iya, simbolnya. Tanda tanya itu untuk menanyakan, misalnya nama kamu siapa, kayak gitu.